Halo semuanya, selamat datang di video tutorial cara menggunakan aplikasi Zoho Books versi Android. Pertama-tama kita harus login atau membuat akun terlebih dahulu. Kalau saya lebih suka login atau membuat akun langsung dari Google. Jadi saya klik yang sign in with Google, terus saya pilih akun yang saya miliki. Setelah itu kita harus buat kayak organisasi atau perusahaannya. Pertama-tama kita isi dulu nama perusahaan atau organisasi yang akan kita gunakan. Misalnya saya tulis testing_SY 2024, terus pilih lokasi bisnisnya di Indonesia misalnya, lalu di Jawa. Setelah itu sesuaikan yang bagian bawah itu yang Indonesia rupiah, terus kayak Januari sampai Desember, terus waktu Indonesia Barat GMT 700, terus industri bisnisnya. Karena saya sedang membantu UMKM jasa laundry, jadi saya tulis services atau jasa. Terus pilih yang atas kanan itu tulisannya English, pilih bahasa Indonesia supaya nanti interface-nya atau aplikasinya itu terlihat dengan bahasa Indonesia. Setelah itu diklik paling bawah itu tadi, lalu ini lagi proses membuat organisasinya dan jadi. Sekarang kita perlu melakukan beberapa hal seperti membuat pelanggan baru, item baru, sebelum kita bisa membuat faktur atau tagihan baru. Nah, sekarang kita ke item. Item ini bisa barang atau jasa. Untuk yang pertama ini kita bikinlah barang. Di UMKM Laundry yang saya bantu ini ada menggunakan kresek jumbo untuk menaruh pakaian-pakaian yang sudah bersih yang mau dibawa pelanggan pulang. Jadi tulis di nama item kresek jumbo. Jenis itemnya jangan lupa barang, karena ini barang yang mau kita keluarkan atau masukkan ke dalam perusahaan kita. Lalu unitnya pieces, karena emang kreseknya kayak satu jumlah doang atau satu unit doang biasanya. Lalu harga jualnya 2000 yang sudah ditetapkan oleh UMKM. Lalu anggap aja bagian pembeliannya 2000 juga. Seharusnya di bagian pembelian itu lebih kecil daripada yang bagian penjualan supaya kita bisa dapat untung. Tetapi karena kami belum bertanya harga beli plastik kreseknya berapa per piecesnya, biasanya kan beli langsung banyak kayak langsung 50 atau 100. Nah, kami belum bertanya soal itu, jadi kita tulis aja 2000 untuk saat ini. Terus bagian akunnya ini udah saya tambahkan. Caranya cuma bisa di komputer atau lewat web. Tapi kalau misalnya nggak bisa tambahin BHP Kresek, misalnya tulis saja di harga pokok penjualan HPP. Harga pokok penjualan. Setelah memilih harga pokok penjualan, kita bisa tambahin deskripsi. Misalnya BHP atau bahan habis pakai, strip kresek supaya kita kayak apa ya, buat hati-hati aja di masa depan. Oh, ternyata ini BHP kresek yang keluar dari persediaan kita, yang kita jual atau yang masuk ke persediaan kita, yang kita beli. BHP atau bahan habis pakai, strip kresek. Dan jadi deh, ini kresek jumbo, itemnya yang pertama kita buat. Lalu kita buat item lagi. Misalnya, kita bikin barang juga. Barang yang kedua kita bikin nama itemnya isi ulang LPG 3 kg. Nah, udah isi ulang LPG 3 kg namanya, terus pieces kita akan beli. Jadi yang informasi penjualannya dimatiin aja, terus informasi pembeliannya kita isi. Misalnya 17.000 setiap kali ngisi LPG 3 kg. Lalu akunnya harga pokok penjualan saja, terus di deskripsinya bisa ditambahin BHP gas LPG 3 kg. Karena setiap beberapa hari atau beberapa bulan bakalan habis isi gasnya. Dan jadi deh item kedua, yaitu isi ulang LPG 3 kg. Nah, habis itu kita tambahin lagi item-item lainnya yang mungkin kita perlukan. Misalnya cuci kering atau dry clean, unitnya kita bikin kilogram, soalnya kayak 1 kilogram 10.000 rupiah. Jadi 10.000 rupiah per kilogramnya. Terus kita tambahin kayak tadi juga, kayak akunnya apa, deskripsinya, dan lain-lain. Terus kita lanjut lagi ke alat-alat lainnya atau barang-barang lainnya yang mau kita jual, seperti misalnya sabun atau molto, kan pasti diperlukan buat UMKM laundry atau perusahaan laundry. Nah, itu kita tambahin juga itemnya. Nah, untuk video tutorial ini saya bikin 5 item saja. Kita lanjut sekarang bikin pelanggan baru.
Untuk pelanggan baru kita pilih individu aja, karena biasanya yang datang itu individu. Sapaannya opsional ya, bisa pilih tuan atau biarin kosong. Nama depannya kita anggap aja Muhammad, nama belakangnya Gaza. Jadi nanti ada tuan Muhammad Gaza misalnya pelanggannya kita. Nanti kita udah pilih Muhammad Gaza, harusnya udah selesai. Do on receipt itu artinya jatuh tempo pada saat diterima. Jadi bisa bayar langsung atau enggak pas ambil pakaiannya yang udah bersih, yang udah dicuci baru bayar gitu bisa. Itu do on receipt. Habis itu kita udah bikin akunnya, pilih paling atas kanan itu titik-titik buat transaksi, buat faktur. Itu kita dari pelanggan tersebut langsung buat faktur bisa. Atau enggak, kalau misalnya kita udah bikin pelanggan, kita balik pencet atas kiri tadi, terus dari halaman utama kita pencet faktur baru. Nah, di faktur baru ini juga bisa kita tulis nama pelanggan langsung. Tapi biasanya kalau huruf depannya TN, misalnya tuan, maka kita harus tulis TN juga supaya muncul nama-namanya. Terus kita klik salah satu, nah itu tadi loading sebentar, langsung muncul Tuan Muhammad Gaza. Terus kita isi, misalnya jangka waktunya kapan, dia bayarnya jatuh tempo akhir bulan, dan lain-lain. Itu lebih banyak ke bagian kredit. Jadi kalau kita ini kan tunai. Nah, kalau misalnya tunai langsung aja yang do on receipt. Setelah ditentukan ketentuan pembayarannya gimana, kita pilih item bisnisnya atau item barang yang diberikan. Misalnya si Tuan Muhammad Gaza ini membeli jasa cuci kering atau dry clean. Misalnya dia mau cuci keringnya itu sebanyak 3 kilogram. Nah, kita bikin kuantitasnya 3. Habis itu tadi kita cek bawah, nah harganya kok 90.000. Ternyata tadi saya tambahin tarifnya kebesaran, harusnya tarifnya itu 10.000 bukan 30.000. Jadi 10.000 kalikan 3 kilogram, jadinya 30.000 rupiah untuk biaya cuci keringnya. Lalu kalau misalnya kalian mau kasih diskon, bisa kasih diskon persentase atau uangnya besarannya berapa. Misalnya yang IDR ini langsung 2.000 rupiah, jadi nanti dipotong 2.000 rupiah. Lalu kalau misalnya mau tambahin item lain, misalnya kan nggak mungkin nyuci itu cuma nyuci doang. Pasti perlu kayak sabun atau kresek nanti kalau buat bawa pulang oleh si pelanggan. Jadi kita tambahin lah kresek jumbo, misalnya 2. Nah, 2 pieces, satu piecesnya 2.000-an, jadi 2.000 kali 2, 4. Nah, habis itu udah kita tambahin sabun dan molto. Sabunnya ini kasih 2. Langsung otomatis dia dikalikan, kuantitas kalikan tarifnya. Nah, habis itu kita pilih item yang molto atau sabun. Langsung otomatis dia 3.000. Subtotalnya 39.000, terus dikenakan diskon 2.000, totalnya 37.000. Jadi nanti pelanggan harus bayar 37.000 ke kita atau perusahaan UMKM. Kalau sudah, kita pilih detail pembayarannya, apakah sudah diterima pembayaran atau belum. Kalau sudah dibayar langsung lunas, kita udah centangin. Setelah itu, metode pembayarannya bisa berupa kas atau transfer bank. Kalau misalnya UMKM yang saya bantu ini kan punya QRIS, nah itu otomatis tulis aja kasnya ganti ke transfer bank. Terus setornya, karena yang bawah itu setor ke-nya nggak bisa ke kas bank, walaupun seharusnya ditulisnya ke kas bank kalau secara akuntansi. Lalu nanti ada rekonsiliasi bank, tapi karena nggak bisa, kita tulis kas kecil aja, udah. Terus kita simpan sebagai draft. Habis itu ini ya lewati aja dulu, nanti simpan alamat organisasi kalau mau. Bisa dilihat di atas kanan ada tulisan dibayar, kalau begitu berarti sudah lunas. Sekarang contoh kedua dari faktur baru, kita coba tulis nama pelanggannya Samuel atau Sam atau Sa. Pasti nggak bisa muncul karena nama depannya tadi itu kita pilih ada TN-nya, ada tuannya. Jadi kita kalau mau nyari harus TN titik atau TN doang. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, nah baru muncul TN Muhammad Gaza, TN Samuel Y. Untuk contoh yang kedua ini, kita anggap deh pelanggannya itu nggak bisa bayar hari ini. Jadi dia bakalan bayar besok pas ngambil barang. Kalau gitu kita pencet ketentuan, pilih custom, terus pilih tanggalnya tanggal 13. Habis itu kita bikin detail pembayarannya, biarin jangan dicentang. Terus buat catatan, kita tambahin lah bayar besok pas ambil pakaian. Dicek lagi, udah semuanya betul. Terus tambahkan itemnya.
pelanggan tadi ada mencuci 1 kilogram, lalu menggunakan kresek dan molto. Setelah menambahkan semua itemnya, kita bisa lihat totalnya 13.000. Nah, pelanggan ini harus bayar 13.000 di keesokan hari. Kita simpan sebagai draft. Lalu seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan atas, tulisannya adalah draft, bukan dibayar seperti tadi, berarti masih belum lunas. Kalau sudah lunas, pasti tulisannya dibayar dan warnanya agak kehijau-hijauan. Setelah itu, misalnya sekarang udah keesokan harinya, udah tanggal 13, terus pelanggan ini udah bayar barusan. Nah, kita bisa klik paling atas kanan yang titik-titik, terus kita klik catat pembayaran. Kita pilih tanggalnya tanggal 13 karena pembayarannya dilunasi pada tanggal 13. Lalu untuk bagian setorkennya ini saya masih belum tahu apakah harusnya di dana tak disetor atau kas kecil, mungkin karena saya masih semester 2. Lalu saya pilih kas kecil saja karena berdasarkan logika saya. Setelah itu kita klik simpan yang ada di atas kanan. Kalau sudah loading harusnya muncul jadinya dibayar, sudah lunas. Yang tadi adalah faktur atau pemasukan. Untuk sekarang, misalnya kita mau isi ulang gas LPG, berarti pengeluaran. Kita pilih yang new pengeluaran. Di sini ada kayak akun pengeluaran atau dibayar melalui perinci dan lain-lain. Untuk akun pengeluarannya kita bisa pilih BHP LPG 3 kg karena kita mau isi ulang gasnya. Lalu kita pilih bayar melalui kas kecil, soalnya pakai kas yang ada di dompet atau yang kita pegang secara fisik. Kalau misalnya kita mau lebih merincikan, mau lebih dijelaskan, kita pencet yang di bagian add another line. Di bawahnya tambahkan item baris. Kita klik add another line, terus kita pilih akunnya tadi BHP LPG 3 kg, terus isilah catatan. Misalnya isi ulang, ada 2 LPG-nya, pada tanggal berapa. Terus nanti jumlahnya itu isi jumlah uang. Kalau misalnya satu gas LPG 17.000, berarti kita isi Rp34.000. Setelah itu, misalnya kita mau ganti BHP LPG-nya bukan yang 3 kg, tapi yang 5 kg. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara menekan simbol plus di bawah kanan. Lalu kita tambahkan akunnya secara manual, yaitu BHP strip LPG 5 kg. Lalu tambahkan deskripsinya isi ulang gas LPG 5 kg. Lalu bisa kita pencet simpan. Kalau sudah disimpan, bisa kita cari akun yang barunya, terus kita klik. Nah, ini udah akunnya BHP LPG 5 kg. Terus catatannya bisa kita ganti. Disesuaikan, kalau LPG 5 kg-nya 100 ribuan misalnya, jadi 200 ribu. Kita isi 200 ribu, jangan ada bikin titik. Kalau titik jadinya 200 rupiah. Setelah itu kita simpan. Lalu kalau misalnya kita mau bikin cloning atau kita gandakan, bisa pencet atas kanan titik-titik itu, klik cloning. Terus kita pilih misalnya bukan cuma LPG 5 kg tapi LPG 3 kg juga di hari yang sama bisa. Kita ganti catatannya sama jumlah uang yang keluar, dan seharusnya bagian akunnya kita ganti juga, tapi ini merupakan kesalahan. Nanti kita lihat salahnya ada di mana. Selanjutnya kita mau mengecek laporan keuangan. Kita bisa melihatnya dengan cara memencet di pojok atas kiri yang titik-titik itu. Lalu kita pilih laporan. Nah, laporannya ada 3, bisa neraca, laba rugi, atau laporan arus kas. Dari ketiga itu kita mulai dari laporan neraca dulu. Kita bisa memilih rentang tanggal dari hari ini sampai tanggal berapa, terus pakai dasar laporannya akrual atau kas. Kita langsung aja cek buat hari ini doang. Di sini bisa kita lihat ada banyak kerugian, soalnya tadi kita banyak pengeluaran, yaitu LPG-nya buat isi ulang ada banyak. Sekarang kita cek yang laporan laba rugi. Kita pilih tanggalnya dari 1 Juli sampai 31 Juli. Langsung aja dicek. Nah, ini ada
kayak detail-detailnya gitu, total pengeluarannya, total pemasukannya. Loh, ini kok BHP-nya 5 kg, padahal tadi ada yang 3 kg. Nah, soalnya kita salah isi akunnya, gak kita ganti. Ini kita lihat di bagian pengeluaran, tulisannya BHP LPG 5 kg yang atas bawah. Padahal yang atas ini 34.000, harusnya 3 kg. Nah, kita ganti dulu jadi BHP LPG 3 kg. Nah, makanya harus teliti juga walaupun menggunakan aplikasi. Setelah itu sudah dicek, betul-betul semua disimpan. Setelah kita betulkan, kita bisa cek lagi laporan keuangannya. Dan seperti yang bisa kita lihat, udah jelas akunnya yang BHP LPG 3 kg sama 5 kg-nya terpisah. Tapi ada banyak pengeluaran nih, coba kita ganti deh. LPG 5 kg-nya kita hapus. Prosedurnya saya skip, ini bisa dilihat udah berubah. Laporan laba ruginya, tadi 200 ribuan pengeluarannya sekarang jadi cuma 34 ribu. Jadi dalam satu hari itu tadi kita ada penghasilan 50 ribu rupiah, lalu pengeluarannya sebesar 34 ribu rupiah. Kita bisa lihat kita dapat laba atau keuntungan sebesar 16 ribu. Kalau yang versi sebelumnya kita ada ruginya sampai ratusan ribuan. Setelah laba rugi, sekarang kita cek laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, karena tadi kita transaksinya cuma satu hari ini, tanggal 12, langsung aja kita cek laporan proses. Dari laporan arus kas ini kita bisa lihat saldo kas akhir yang kita punya pada saat ini ada berapa banyak. Di situ ada tulisannya piutang dagang 13.000, soalnya kita cuma cek tanggal 12 Juli doang, jadi kita belum dapat uangnya, kasnya, yaitu 13.000. 13.000-nya nanti dapatnya besok. Oke, sekian video tutorial dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih.